Kalau kita bahas tentang dunia pemasaran, itu berarti kita akan melihat bahwa dunia pasar itu merupakan suatu tempat di mana pembeli dan penjual itu melakukan transaksi. Jadi adanya seller yang menawarkan produknya, terus ada konsumen yang akan membeli barangnya. Nah, kalau andaikan kebutuhan si penjual dan pembeli ini sama, atau sesuai dengan keadaan barang yang ada dengan harga yang normal, saat itulah terjadinya keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan yang terjadi pada pasar itu sangat penting terjadi guna mendapatkan kurva permintaan penawaran berjalan dengan normal. Jika terjadi keseimbangan, maka kurva yang ada pun tidak seimbang. Jika tidak terjadi keseimbangan maksudnya, maka kurva pun tidak seimbang. Harga dan permintaan pasar bisa menjadi terlalu naik atau bisa juga menjadi menurun drastis. Nah, konsumen dan produsen ini bereaksi terhadap memiliki reaksi yang berbeda terhadap perubahan harga. Jadi harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi permintaan sambil mendorong penawaran, dan harga yang lebih rendah meningkatkan permintaan sambil mengecilkan pasokan. Jadi contoh-contoh sederhana saja, kalau kita di pasar misalnya beli kangkung, terus kemudian penjual dengan harga 3 ikat 10.000. Nah, kita akan menawar, bisa nggak kalau 5 ikat 10.000. Nah, itu di situ adanya penawaran atau permintaan. Nah, keseimbangan terjadi itu jika si penjual itu sepakat dengan harga yang ditawarkan atau jumlah yang ditawarkan oleh konsumen. Keseimbangan pasar itu bahasa lainnya adalah equilibrium. Jadi dalam bisnis dan ekonomi, matematika bisnis dan ekonomi itu kita bisa menyebutkan keseimbangan pasar dengan sebutan equilibrium. Jadi keseimbangan pasar adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga yang konsumen bersedia membeli untuk sejumlah barang sama dengan harga yang produsen bersedia menjual untuk sejumlah barang tersebut. Untuk penggambaran kurva pun kita akan melihat seperti ini. Untuk keseimbangan pasar yang terjadi di mana harga equilibrium itu sama dengan jumlah barang equilibrium, baik yang diminta atau yang ditawarkan satu sama dengan harga yang diminta atau harga yang ditawarkan oleh produsen maupun konsumen. Contohnya, fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. Untuk permintaan, seperti yang sudah kita nonton pada video yang lalu, bahwa permintaan itu simbolnya adalah D, dan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga yang konsumen bersedia membeli untuk sejumlah barang sama dengan harga yang produsen bersedia menjual untuk sejumlah barang tersebut. Untuk penggambaran kurva pun kita akan melihat seperti ini. Untuk keseimbangan pasar yang terjadi di mana harga equilibrium itu sama dengan jumlah barang equilibrium, baik yang diminta atau yang ditawarkan satu sama dengan harga yang diminta atau harga yang ditawarkan oleh produsen maupun konsumen. Contohnya, fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. Untuk permintaan, seperti yang sudah kita nonton pada video yang lalu, bahwa permintaan itu simbolnya adalah D, yang artinya demand. Jadi persamaannya adalah Q sama dengan 6 kurang 0,75P. Sedangkan S ini adalah supply atau penawaran dengan dengan persamaan Q sama dengan min 5 tambah 2P. Nah, pertanyaan adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar, dan berikutnya tunjukkan secara geometri atau keseimbangan pasar tersebut atau grafik ya, kurvanya. Nah, untuk syarat keseimbangan pasar itu kita sebut dengan persamaan demand itu harus sama dengan supply. Jadi D sama dengan S. Nah, persamaannya itu tadi kan Q sama dengan 6 kurang 0,75P, dan penawarannya adalah min 5 tambah 2P, sehingga saat QD atau jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah barang yang diminta itu sama, maka persamaannya akan menjadi 6 kurang 0,75P sama dengan min 5 tambah 2P. Ini
0,75P kurang pindah ruas yang persamaan yang parameternya P kita pindahkan ke sisi sebelah kiri biar sama, terus yang konstan kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Jadi yang positifnya 6 menjadi min 6 dan yang positif 2P menjadi min 2P. Kita dapatkan min 2,75P sama dengan min 11. Min 5 kurang 6 berarti min 11. P sama dengan min 11 dibagi min 2,75. Jadi dapatnya adalah 4. Nah, untuk memperoleh nilai Q, maka substitusikan nilai P sama dengan 4 ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran. Sehingga kita akan coba masukkan ke persamaan permintaan. Jadi Q sama dengan 6 kurang 0,75P. Jika P-nya 4, maka 6 kurang 0,75 kali 4 dapatnya 6 kurang 3. Karena 0,75 dikali 4 dapatnya 3. 6 kurang 3 dapatnya 3. Jadi Q-nya adalah 3. Jadi harga dan jumlah kuantitas keseimbangannya adalah 3, kuantitasnya 3 dan harganya 4 atau equilibrium 3,4. 3 dan 4 ya. Jadi koma di sini tulisan ini bukan mengartikan bahwa dia adalah desimal, melainkan 3 ini adalah Q dan 4 ini adalah P. Berarti equilibrium terjadi saat jumlah barang yang diminta maupun ditawarkan sebanyak 3 dengan harga dan yang diminta maupun ditawarkan sebanyak 4. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita mau menunjukkan ke kurvanya? Maka langkah pertama sama seperti video-video yang lalu, yaitu kita akan mencari untuk persamaan pertama ya, untuk persamaan permintaan. Jika P-nya 0, maka Q-nya adalah 6. Kenapa 6? Karena min 0,75 kali 0 itu hasilnya 0. Jadi 6 kurang 0 berarti 6. Jadi titik potong yang pertama adalah 6,0. Terus jika Q-nya sama dengan 0, maka titik potongnya adalah 0,8 karena di sini Q-nya 0 berarti 0 sama dengan 6 kurang 0,75P. Nah, ini yang parameternya P pindahkan ke sisi sebelah kiri jadinya positif yaitu 0,75P sama dengan 6. P sama dengan 6 bagi 0,75 dapatnya ada 8. Jadi jika Q-nya 0 maka P-nya 8. Nah, untuk gambar kurva permintaan yaitu ini. Jika Q-nya 0 ini, jika Q-nya 0 maka P-nya adalah 8. Berarti titik potongnya adalah 0,8. Nah, berikutnya jika P-nya 0, maka Q-nya 6. Berarti Q-nya 6, P-nya 0. Maka ini adalah titik potongnya. Titik potong 6,0. Nah, berikutnya untuk fungsi penawaran. Q sama dengan min 5 tambah 2P. Nah, jika P-nya adalah 0, maka Q-nya adalah min 5. Berarti titik potong pertama yaitu min 5,0. Ya, min 5,0. Ini. Berikutnya, jika Q-nya 0, maka P-nya itu adalah 2,5. Dapat dari 0 sama dengan min 5 tambah 2P. Ini 2P ini dipindahkan ke sisi sebelah kiri, jadinya minus min 2P sama dengan min 5. Maka P sama dengan min 5 bagi min 2 sama dengan 2,5. Berarti titik potong berikutnya adalah 0,2,5. Jadi 0,2,5 di sini ya. Maka ini titik potongnya adalah 0,2,5. Ya, jadi ini titik potongnya 2, di titik 2,5. Nah, titik berikutnya, karena ini masih ke min, kita bisa mencari titik-titik yang lain. Berarti sebenarnya banyak sekali titik-titik yang dilalui oleh kurva penawaran ini. Bisa saja jika Q-nya 1, jika Q-nya 2, Q-nya 3, Q-nya 4, Q-nya 5, dan seterusnya. Tapi keseimbangan pasarnya terjadi di sini, yaitu pada saat kuantitas yang diminta sebanyak 3 dan harga yang diminta maupun ditawarkan sebanyak 4.
dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit, dan biasanya simbolnya itu dengan T, atau itu adalah tax. Dari pajak itu adalah tax. Jadi kalau dalam ekonomi dan bisnis matematika itu menyimbolkan pajak dengan simbol T, sehingga fungsi penawarannya akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar juga akan berubah pula. Jadi kalau pemerintah menaikkan pajak itu maka akan mempengaruhi kurva penawaran saja, yaitu di mana kurva penawaran akan bergeser ke atas sebesar T atau sebesar pajak yang diberikan. Jadi secara matematis fungsi penawaran setelah pajak dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan fungsi Q ditambahkan dengan T. Kenapa? Karena biasanya itu akan mempengaruhi harga, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan fungsi Q. Jadi kalau andaikan teman-teman menemukan persamaan Q sama dengan fungsi P, maka teman-teman harus merubahnya terdahulu untuk menjadi P fungsi Q. Kita juga bisa menghitung penerimaan pajak total oleh pemerintah. Nah, total penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah itu sebesar T. T besar sama dengan T kecil dikalikan dengan jumlah atau jumlah pajak yang diberikan dikalikan dengan jumlah kuantitas setelah adanya pajak. Dan untuk besarnya pajak juga kita bisa menghitung besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, baik itu per unit maupun total pajak yang ditanggung konsumen. Dan kita juga bisa menghitung besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen, baik itu secara per unit maupun secara total. Dari pajak itu adalah tax, 5. Ya, ini titik potongnya 2,2, Q-nya 3, Q-nya 4 ya, harga jual barang tersebut yang diminta maupun ditawarkan sebanyak 4. Dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit, dan biasanya simbolnya itu dengan T, atau itu adalah tax. Dari pajak itu adalah tax. Jadi kalau dalam ekonomi dan bisnis matematika itu menyimbolkan pajak dengan simbol T, sehingga fungsi penawarannya akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar juga akan berubah pula. Jadi kalau pemerintah menaikkan pajak itu maka akan mempengaruhi kurva penawaran saja, yaitu di mana kurva penawaran akan bergeser ke atas sebesar T atau sebesar pajak yang diberikan. Jadi secara matematis fungsi penawaran setelah pajak dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan fungsi Q ditambahkan dengan T. Kenapa? Karena biasanya itu akan mempengaruhi harga, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan fungsi Q. Jadi kalau andaikan teman-teman menemukan persamaan Q sama dengan fungsi P, maka teman-teman harus merubahnya terdahulu untuk menjadi P fungsi Q. Kita juga bisa menghitung penerimaan pajak total oleh pemerintah. Nah, total penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah itu sebesar T. T besar sama dengan T kecil dikalikan dengan jumlah atau jumlah pajak yang diberikan dikalikan dengan jumlah kuantitas setelah adanya pajak. Dan untuk besarnya pajak juga kita bisa menghitung besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, baik itu per unit maupun total pajak yang ditanggung konsumen. Dan kita juga bisa menghitung besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen, baik itu secara per unit maupun secara total. Kita langsung ke contohnya. Kita akan mencoba untuk menghitung berapa harga dan jumlah keseimbangan pasarnya. Nah, contohnya untuk fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 15 kurang Q, dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 0,5 Q tambah 3. Nah, bagaimana kondisinya sebelum dikenakan pajak? Nah, keseimbangan seperti yang sudah ketahui, keseimbangan itu adalah permintaan sama dengan penawaran. Jadi terjadinya keseimbangan pasar saat yang ditawarkan sama dengan yang diminta.
Nah, jadi persamaan matematikanya adalah permintaan atau demand sama dengan supply, yaitu 15 kurang Q sama dengan 0,5 Q tambah 3. Pindah ruas 0,5 Q, sisi parameter Q dipindahkan ke sisi sebelah kiri sama dengan kuantitas konstantanya 3 kurang 15, berarti min Q kurang 0,5 Q dapatnya min 1,5 Q sama dengan 3 kurang 15 dapatnya min 12. Jadi Q yang kita peroleh adalah 8. Kemudian substitusikan ke salah satu persamaan, baik persamaan permintaan maupun persamaan penawaran. Tapi di sini saya mencoba untuk persamaan permintaan. Jadi persamaan permintaan adalah P sama dengan 15 kurang Q. Sehingga 15 kurang Q-nya 8, berarti 15 kurang 8, dapatnya 7. Jadi kondisi equilibrium awalnya adalah 8,7 atau pada saat kuantitas yang diminta maupun ditawarkan sama dengan 8 dengan harga yang ditawarkan atau yang diminta sebanyak 7. Berikutnya, beberapa keseimbangan saat setelah pemerintah mengenakan pajak. Nah, pajak itu sekali lagi akan mempengaruhi penawaran. Nah, oleh karena itu yang berubah pasti adalah kurva penawaran. Sehingga persamaan penawaran itu akan berubah menjadi seperti yang berikut ini, yaitu persamaan P fungsi Q ditambahkan dengan total pajak yang dikenakan. Sehingga persamaan kita yang awal mula adalah P sama dengan 0,5 Q tambah 3 akan ditambahkan lagi dengan 3. Sehingga persamaan setelah pajak, ya penawaran setelah pajak adalah P sama dengan 0,5 Q tambah 6. Berikut akan kita hitung equilibriumnya atau keseimbangan pasarnya, yaitu terjadi saat permintaan sama dengan penawaran. Maka di sini 15 kurang Q sama dengan 0,5 Q tambah dengan 6. 6 ini dapat dari 3 tambah dengan pajak tadi ya 3 ya. Nah, kemudian ini kita pindah ruaskan yang parameternya Q. Terus kemudian yang konstantanya kita pindah ruas juga supaya sama. Maka kita peroleh min 1,5 Q sama dengan min 9. Min 9 dapat dari 6 kurang 15. Q sama dengan min 9 bagi min 1,5, hasilnya adalah 6. Sekali lagi jangan lupa min bagi min hasilnya adalah positif. Kemudian kita substitusikan hasil nilai Q-nya ke dalam salah satu persamaan. Sekali lagi di sini saya mencoba untuk persamaan permintaan. Maka P sama dengan 15 kurang Q, yaitu 15 kurang 6 dan hasilnya 9. Maka kondisi equilibrium setelah adanya pajak adalah 6,9 atau saat kuantitas yang diminta maupun yang ditawarkan sebanyak 6 dengan harga yang diminta maupun yang ditawarkan sebanyak 9. Kita juga bisa mengetahui seberapa besar pajak yang akan diterima oleh pemerintah baik dari produsen maupun dari konsumen. Nah, untuk besarnya pajak yang diterima pemerintah itu rumusnya adalah berapa besarnya pajak yang diberikan oleh pemerintah dikali dengan total kuantitas setelah adanya pajak. Nah, besar pajaknya itu adalah 3 yang diberikan pemerintah, sedangkan besarnya kuantitas setelah adanya pajak adalah 6. Jadi 3 kali 6 dapatnya 18. Nah, bagaimana berapa besar yang dibebankan kepada konsumen dan berapa besar yang dibebankan pada produsen? Untuk mencari tahunya, ini rumusnya. Untuk konsumen itu kita bisa lihat juga pajak per unit dan total keseluruhannya. Untuk pajak per unit sendiri itu dirumuskan dengan berapa besarnya harga setelah pajak dikurangkan dengan harga sebelum adanya pajak. Jadi dapatnya 9 kurang 7. Jadi besarnya pajak yang per unit yang dibebankan pada konsumen adalah sebanyak 2. Sedangkan untuk totalnya dikalikan 2 dikalikan dengan jumlah kuantitas keseluruhan adalah 6, berarti 2 kali 6 jadi 12. Jadi pajak yang dibebankan oleh konsumen per unit
sebanyak 2 dengan total kuantitas 6, maka total pajak yang dibebankan kepada konsumen adalah 12. Sedangkan untuk produsen, pajak yang dibebankan kepada produsen itu didapatkan dari total pajak yang diberikan kepada pemerintah dikurangkan dengan yang pajak per unit yang diberikan kepada konsumen. Sehingga didapatkan pajak pemerintah 3 dikurangkan dengan 2. Dikurangkan dengan 2 berarti dapatnya 1. Jadi pajak yang dibebankan kepada produsen itu lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang dibebankan kepada konsumen. Kemudian total dari pajak yang diterima oleh produsen yaitu pajak produsen per unit dikalikan dengan kuantitas setelah adanya pajak, berarti 1 dikalikan 6 dapat 6. Jadi intinya setelah adanya pajak maka total yang diterima oleh pemerintah ada sebanyak 18 dengan beban yang lebih besar diberikan pada konsumen sebanyak 12 dan produsen sebanyak 6. Bagaimana dengan subsidi? Jika pemerintah memberikan subsidi atas produk tertentu, harga yang dibayar oleh konsumen akan turun. Sedangkan jumlah yang diminta akan produk tersebut akan bertambah. Penurunan harga tersebut adalah sebesar subsidi atau yang kita simbolkan dengan S subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Secara geometri, penurunan harga ini adalah pergeseran kurva penawaran sejauh S per unit atau subsidi sebesar subsidi yang diberikan. Jadi sekali lagi juga bahwa subsidi ini mempengaruhi kurva penawaran dan juga akan mempengaruhi harga, yaitu penawaran yang setelah diberikan fungsi penawarannya akan menjadi P fungsi Q dikurangkan dengan S. Dikurangkan dengan S atau dikurangkan dengan subsidi. Bagaimana jika persamaan ini yang sudah kita kerjakan tadi setelah adanya pajak itu dikenakan subsidi oleh pemerintah sebanyak 2 rupiah mungkin ya, tapi kita matematikakan saja bahasanya 2. Jika subsidi yang diberikan adalah 2, maka berapa equilibriumnya? Nah, untuk equilibriumnya sekali lagi yang berubah itu adalah kurva penawaran atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu mempengaruhi harga yang ditawarkan. Oleh karena itu yang berubah itu pasti adalah penawaran. Nah, penawaran ini persamaannya akan menjadi P sama dengan 0,5 Q ditambah 3 dikurang dengan besarnya subsidi. Nah, besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu adalah 2. Jadi dikurangkan dengan 2 sehingga hasilnya adalah P sama dengan 0,5 Q tambah 1. Karena 3 kurang 2 adalah 1. Nah, kondisi equilibrium itu terjadi jika adanya permintaan sama dengan penawaran. Sehingga persamaannya menjadi 15 kurang Q sama dengan 0,5 Q tambah 1. Yang parameter Q kita pindahkan sama seperti yang kita lakukan pada equilibrium yang persamaan pajak. Maka di sini juga sama, pindahkan parameternya ke sisi sebelah kiri dan konstanta ke sisi sebelah kanan. Kemudian kita dapatkan Q sama dengan min 14 itu dari 1 kurang 15 dibagi dengan min 1,5 sehingga hasilnya adalah positif 9,3. Setelah kita temukan kuantitas kondisi keseimbangan, maka kita mensubstitusikan ke salah satu permintaan ke salah satu persamaan, baik itu persamaan permintaan maupun persamaan penawaran. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mensubstitusikan nilai Q keseimbangan pada harga atau persamaan dari barang. Maka kita mensubstitusikan ke salah satu permintaan ke salah satu persamaan, baik itu persamaan permintaan maupun persamaan penawaran. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mensubstitusikan nilai Q keseimbangan pada harga atau persamaan dari permintaan. Jadi P sama dengan 15 Q, maka nilai P yang kita dapat adalah 5,7 dari 15 kurang 9,3, Q-nya 9,3. Jadi kondisi equilibrium setelah adanya subsidi itu terjadi jika jumlah kuantitas yang ditawarkan maupun diminta itu sebanyak 9,3 dan harga yang ditawarkan yang diminta sebanyak 5,7.
Nah, untuk besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu didapatkan dari besarnya subsidi dikalikan dengan jumlah kuantitas dan jumlah kuantitas yang diminta maupun ditawarkan setelah adanya subsidi. Jadi itu kuantitas keseimbangan. Kita juga bisa mengetahui berapa besar subsidi yang akan dinikmati oleh produsen dan berapa juga yang akan dinikmati oleh konsumen. Besarnya subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah itu didapatkan dari besarnya subsidi 2 dikalikan dengan jumlah kuantitas setelah adanya keseimbangan pasar, setelah adanya subsidi itu 9,3, maka total yang akan diberikan oleh pemerintah adalah 18,6. Nah, berapa besar subsidi yang akan dinikmati oleh konsumen dan berapa besarnya subsidi yang akan dinikmati oleh produsen. Untuk konsumen per unitnya itu adalah 1,3 dan untuk produsen per unitnya itu adalah 0,7. Jadi 1,3 itu didapat dari harga sebelumnya dikurangkan dengan harga setelah adanya pajak, subsidi. Jadi dapatnya adalah 7 dikurangkan dengan 5,7 sehingga dapatnya 1,3. Sehingga total yang dinikmati oleh konsumen adalah 12,05. Dapat dari total subsidi yang dinikmati per produk konsumen per unit dikalikan dengan kuantitas yang diminta maupun ditawarkan. Didapatnya 12,5. Kemudian besarnya yang dinikmati oleh produsen adalah 6,51. Nah, berikutnya bagaimana kita menggambarkan keseimbangan pasar. Nah, kita akan pertama mencoba untuk menggambar keseimbangan pasar sebelum adanya pajak dan subsidi. Nah, langkah yang pertama adalah sama seperti yang kita lakukan yang lalu, yaitu kita mencari titik potongnya. Yang pertama kita akan mencoba untuk kurva permintaan. Permintaan fungsinya adalah persamaan adalah P sama dengan 15 kurang Q. Jika Q-nya 0, maka P-nya 15. Berarti 15 kurang 0 kan 15. Sehingga titik potong pertama adalah 0,15. Nah, jika P-nya 0, maka 0 sama dengan 15 kurang min Q. Parameter Q pindahkan ke sebelah menjadi nilainya menjadi positif. Jadi, Q sama dengan 15. Titik potong kedua adalah 15,0. Berikutnya untuk kurva penawaran. Penawaran itu persamaannya adalah P sama dengan 0,5 Q tambah 3. Jika Q-nya 0, maka P-nya pasti 3. Karena kalau 0,5 kali 0 ya hasilnya 0. Tambah 3, 3. Berarti titik potong berikutnya adalah 0,3. Jika P yang sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0,5 Q tambah 3. Parameter Q sekali lagi pindahkan ke sebelah kiri, jadinya min 0,3 Q sama dengan, min 0,5 Q sama dengan 3. Sehingga didapatkan Q sama dengan 6. Berarti titik potong berikutnya adalah min 6,0. Min ya, karena positif bagi min hasilnya min. Nah, karena di sini titik potongnya itu minus, maka saya akan mencoba untuk mengasumsikan jika titik potongnya melalui titik-titik lainnya. Saya akan mencoba dengan 10 yang nilainya positif. Sehingga dengan Q10 maka saya peroleh P-nya adalah 8, yaitu 0,5 kali 10 dapat 5, ditambahkan 3 sehingga hasilnya adalah 8. Maka titik potong berikutnya adalah 10,8. Jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Jadi titik potong pertama 0,15, 0,15 dan 15,0. Ini ya. Kemudian titik potong berikutnya 0,3 di sini 0,3 dan min 6,0 itu berarti di sini min 6,0 dan berikutnya lagi 10,8 di sini ya. Berarti intinya adalah kurva penawaran maupun kurva permintaan ini dilalui oleh titik-titik tertentu sebanyak apapun gitu ya. Jadi bisa saja saya mencari jika Q-nya sama dengan 5, jika Q sama dengan 2, jika Q sama dengan 3, bisa juga Q sama dengan 20 gitu.
Jadi sepanjang garis horizontal maupun garis vertikal. Tapi kita akan mencoba dan menentukan titik-titik tertentu yang bisa kita tarik garis lurusnya sehingga membentuk kurva penawaran. Sehingga ditemukan titik keseimbangan adalah di sini pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, yaitu pada saat Q sama dengan 8 dan P atau harga sama dengan 7. Nah, bagaimana setelah adanya pajak? Nah, sekali lagi, kalau setelah pajak itu mempengaruhi penawaran, tidak mempengaruhi permintaan, sehingga pasti yang berubah adalah kurva penawaran. Oleh karena itu, yang akan kita gambarkan sekarang adalah kurva penawaran. Nah, apa yang terjadi setelah naik pajak? Maka persamaannya tadi sekali lagi menjadi berubah ya, P sama dengan 0,5 Q tambah 6. Kita cari titik potongnya. Jika Q-nya 0, maka P-nya pasti 6. Titik potongnya adalah 0,6. Jika P-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0,5 Q tambah 6. Sekali lagi pindah ruaskan parameter Q, sehingga Q kita dapatkan 12, min 12. Jadi titik potong berikutnya adalah min 12,0. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kurva penawaran maupun permintaan itu melalui titik-titik sepanjang garis horizontal maupun garis vertikal. Sehingga saya mengasumsikan, asumsi adalah perumpamaan. Jadi saya mengasumsikan jika Q itu dilalui pada titik 10, maka berapa P-nya? Sehingga P yang kita peroleh adalah 11. Ini perbedaan. Kalau yang tadi, jika Q-nya 10, P-nya 8. Dan sekarang jika Q-nya 10, maka P-nya adalah 11. Jadi titik potong pertama adalah 0,6, ini di sini 0,6, titik potongnya di sini. Min 12,0, titik potongnya di sini. Min 10, 11, 12, ini titik potongnya. Terus titik potong berikutnya adalah 10,11, ini 10, 11-nya di sini. Berarti titik potongnya di sini, maka garis lurusnya adalah seperti ini teman-teman. Keseimbangannya berubah, bergeser ke atas keseimbangannya. Bergeser ke atas, yaitu pada saat Q sama dengan 6 dan pada saat P sama dengan 9. Jadi setelah adanya pajak, maka kurvanya akan bergeser ke atas, di mana jumlah barang yang diminta maupun ditawarkan menjadi lebih menurun karena adanya kenaikan tingkat harga. Nah, bagaimana jika subsidi? Nah, sama juga dari titik potongnya, tapi persamaannya sudah menjadi P sama dengan 0,5 Q tambah 1. Nah, jika Q-nya 0, maka P-nya 1. Jika P-nya 0, maka 0 sama dengan 0,5 Q tambah 1. 0,5 Q itu sama dengan 1, sehingga Q sama dengan min 2. 1 bagi 0, min 0,5. Jadi titik potong berikutnya adalah min 2,0, karena nilainya masih minus ya. Jadi saya akan mencoba untuk mencari asumsi jika Q menjadi positif. Ya, saya umpamakan lagi 10, yaitu maka nilai P-nya adalah maaf, jika 10 maka nilai P adalah 6 ya. Jadi ini belum digantikan. Ini seharusnya adalah 6. Ya. Maka di sini titik potong pertama adalah 0,1 ya, teman-teman. Jadi 0,1 di sini. Terus titik potong berikutnya min 2,0 di sini. Titik potong berikutnya 10,6. Ini 10, 6-nya di sini. Jadi ditarik garis lurus, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, yang terjadi dengan setelah adanya subsidi, maka kurva penawarannya akan bergeser ke bawah atau bergeser ke bawah ya, dari kurva penawarannya sebelum adanya pajak dan subsidi. Yang terjadi adalah dengan adanya subsidi, maka jumlah barang yang diminta maupun ditawarkan akan bertambah. Kenapa? Karena terjadinya penurunan harga. Jadi yang awalnya itu 7 menjadi 5,7, dan yang awalnya itu 8, kuantitasnya 8 ya, akan berubah meningkat menjadi 9,3. Jadi dengan adanya subsidi akan menaikkan harga,
menurunkan harga dan menaikkan jumlah barang yang diminta maupun ditawarkan. Dengan adanya pajak, maka akan menaikkan harga dan akan menurunkan jumlah barang yang ditawarkan maupun yang diminta. Sekian penjelasan tentang keseimbangan pasar dan pengaruhnya setelah adanya pajak dan subsidi. Semoga penjelasan ini bisa membuat teman-teman mengerti dan bisa membuat teman-teman mampu menjawab